Sahabat Dasar, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Hari ini nih kita sudah mendengar cerita bahwa menjadi seorang janda bukanlah satu aib. Saya ingat Pak Ustadz waktu saya kecil saya dibesarkan oleh orang tua tunggal juga oleh ibu. Bagaimana menyaksikan beliau harus bekerja pagi tapi ngurus saya untuk bisa berangkat sekolah. Setelah itu pulang ya saya tunggu pulang kerja terus malam nemenin gitu. Nah buat single parent seperti itu Pak Ustadz, apa yang harus diingat dan mungkin petua dari Ustadz supaya bisa menguatkan mereka dari lelah menjadi berkah? Ya, pertama bahwa tidak ada kebaikan yang Allah sia-siakan. Ya, kalau dia seorang janda, lalu dia mencari nafkah, berarti pahala seorang suami dia sudah ambil. Pahala cari nafkah itu sudah dia dapat, meskipun sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Ya, kemudian lalu dia jalankan fungsi-fungsi seorang ibu sebagai ibu rumah tangga, masak, kemudian membersihkan rumah, membesarkan anak, memberikan kasih sayang anaknya. Itu menjadi pahalanya jadi dua. Nah, kalau dia tidak ada status janda, bisa jadi pahalanya sedikit. Nah, inilah yang disebut bersangka baik terhadap takdir Allah. Yang jadi keburukan buat kita adalah kalau statusnya janda lalu mengganggu suami orang, mengganggu rumah tangga orang, di jalan nempung kadangkala kelihatan sebagai perempuan yang antisosial, itu tentu akan menjadi aib. Itu bukan soal janda, siapapun, perempuan manapun kalau seperti ini bukan soal jandanya, tapi soal akhlaknya. Ya, jadi jangan selalu identik bahwa single parent atau janda itu adalah pengganggu. Tidak, ya. Supaya tidak kecil hati dan menguatkan untuk menerima keadaan yang merupakan takdir Allah, apa yang harus dicamkan? Nah, ini banyak kekeliruan orang tua, tidak mau jujur ke anaknya. Ajak ngomong fakta kehidupan, apa masalah dalam kehidupan diberitahu. Tentu pilih mana kalimat yang lebih gampang dia mengerti. Ya, jangan malah dibohongi. Bapakmu pergi kerja, bapakmu pergi berlayar, belum pulang-pulang. Itu kan membohongi. Lebih jujur aja. Diberitahukan apa sebenarnya, lalu karena ini kita hidup diatur oleh Allah, minta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti banyak-banyak berdoa. Orang yang sudah single parent itu atau duda janda itu berarti hidupnya dalam keadaan darurat. Ya, kalau hidupnya normal, ada suami, berjalan dengan baik keluarga, itu doanya dalam 5 waktu cukup. Tapi karena dia sudah menjadi janda atau single parent, maka ini darurat. Maka doanya tidak cukup hanya di 5 waktu. Gimana caranya? Bangun sholat tahajud, doa-doanya harus lebih khusus, bangun sholat hajat, tolak balanya harus lebih besar. Ya, itu ada jalur khusus. Ya, tidak tahu berdoa seperti yang ada hafal, saya tidak hafal-hafal. Berdoa memang bukan menghafal. Berdoa itu curhat. Kalau menghafal nanti bingung malaikat, lain di bibir, lain di hati. Apa maksudnya ini ibu? Lain pula di bibirnya, lain pula di hatinya. Maka ibu berdoa sesuai dengan bahasa ibu kita. Siap, ya. Dasar sekali. Mudah-mudahan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal juga selalu diberikan kekuatan. Dan pastinya tadi seperti Ustadz Dasar bilang harus dilibatkan dan dijelaskan. Sekarang saya mau memberikan kesempatan kepada sahabat Dasar yang ada di studio untuk bertanya. Silakan. Saya mau bertanya, misalnya nih ya Pak Ustadz. Insya Allah suatu hari nanti dapat jodoh gitu, bertemu dengan jodohnya. Tapi niat awal saya mencari jodoh itu untuk biar anak saya ada yang nafkahi karena saya udah capek, udah lelah banget gitu. Itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Berkah nggak ya? Ya. Makasih. Kalau berkahnya Ibu, ya itu sesuatu yang tidak dilarang. Ibu mau menikah karena menghilangkan beban, meringankan beban, itu tidak dilarang. Tapi kalau niatnya cari nafkah supaya itu nanti suami saya menghidupi anak saya, nanti kalau tidak terkabul, kecewa. Maka menikah bukan karena mau mendapat bantuan, tapi menikah karena itu perintah agama. Karena perintah agama itu kita lakukan ibadah. Karena dia ibadah menjadi dapat pahala. Soal bonus. Bahwa soal nanti yang tadinya kita kerja sampai 8 jam sehari, karena sudah punya suami, akhirnya kerjaan kita tinggal 2, yang 6 jam diwakili oleh suami. Itu bonus. Dan ini, saudaraku termasuk pemirsa,
jangan pernah berpikir bahwa karena kerjalah orang dapat rezeki. Bukan, itu salah satu cara. Ya, rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa hasilnya? Tidak, itu berapa hasilnya itu rahasia Allah. Ya, kalau kerja keras membuat orang kaya, maka orang buruh kasar itu yang angkat-angkat batu cepat kaya karena dia kerja keras. Ya. Tapi ada orang cuma di depan komputer tek cepat kaya. Ada. Jadi rezeki itu rahasia Allah. Jadi berdoa, mudah-mudahan setelah menikah anak kita ada yang bantu cari nafkah. Apakah salah ketika saya menikah karena saya mengejar kekayaan? Tidak salah, tapi siap-siap kecewa. Itulah sebabnya Nabi katakan kalau kau mau menikah pertimbangannya satu, lihat cantiknya. Tapi jangan prioritas karena cantik ada batasnya. Lihat gagahnya tapi jangan prioritas karena gagah itu subjektif, gagah itu temporer. Apalagi zaman sekarang ada kamera tipu-tipu. Oh, cantik betul di Instagramnya. Begitu ketemu, aduh ternyata filter. Ya kan? Yang kedua adalah kata Nabi nikahi dia karena kekayaannya. Boleh cari orang kaya, tidak dilarang. Bahkan salah satu Allah takdirkan Nabi menikah dengan Khadijah karena salah satu sebab Khadijah orang kaya. Kayanya bukan untuk pribadinya Nabi tapi kayanya untuk dipakai dakwah. Kemudian yang ketiga, pilih karena keturunan baik-baik. Tapi kalau ini yang dijadikan ukuran utama pasti siap kecewa. Kenapa? Ada orang bapaknya baik, anaknya nakal. Ya. Dan yang keempat kata Nabi agamanya. Prioritaskan. Jadi kalau ibu nanti cari jodoh, lihat yang baik agamanya. Karena kalau agamanya baik, meskipun dia tidak terlalu kaya, tapi karena dia agama baik, dia tahu tanggung jawab. Maka dia berusaha mencari nafkah dengan serius. Ibu tidak salah mencari jodoh karena kaya, tapi kalau kaya semata, biasanya siap-siap kita kecewa. Jadi cari jodoh, utamakan agama. Ya, Bu, ya? Sekali. Ini barulah calonnya nih rencananya apa nih yang dilihat? Nafkahnya, berkahnya, gagahnya, atau emang untuk ibadah? Untuk ibadah. Insya Allah, kasih semangat dong untuk Barula. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan tema kita hari ini, mohon petuahnya buat kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kejadian dan kisah yang mestinya menjadi pelajaran buat kita. Tapi sayang seribu sayang, kadangkala kejadian-kejadian itu berlalu begitu saja tanpa menjadi pelajaran buat kita. Bahkan lebih parahnya lagi, itu menjadi dosa. Kenapa disebut dosa? Karena dia menjadikan dia gosip. Kalau sudah melihat ada orang gagal berumah tangga gara-gara suaminya kasar, gara-gara suaminya tidak bertanggung jawab, mestinya itu menjadi peringatan buat orang tua yang ada di kawasan itu untuk berhati-hati memilihkan jodoh untuk anaknya. Nah, kalau niatnya baik, niatnya menikah karena tadi yang kriteria itu terutama karena agama, maka insya Allah berumah tangganya akan bagus. Tapi percaya saudaraku yang menyaksikan acara ini, percaya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ada orang kasihan masalahnya ekonomi. Sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Ada lagi sudah punya rumah. Suami istri setia. Apa masalahnya? Ternyata tidak punya anak. Sudah punya anak Ustadz. Apa masalahnya lagi? Anaknya ternyata narkoba. Maka menghindari masalah salah satu kiatnya adalah memilih jodoh berdasarkan tuntunan agama. Bagaimana mendapatkan tuntunan agama? Salah satu diantaranya nonton terus Gaspol setiap malam. Dahsyat sekali. Baik, sahabat Dahsyat, mudah-mudahan petuahi yang disampaikan Ustadz Dahsyat malam hari ini semakin menguatkan kita untuk sama-sama melalui tayangan ini. Mari kita tidak pernah menganggap sebelah mata, terutama buat single parent, buat orang tua tunggal, buat janda yang telah niat dengan tulus, ikhlas untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dan mudah-mudahan buat para single parent, buat para orang tua tunggal selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dikuatkan untuk menjalankan ibadahnya dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semangat itu boleh kita berikan tepuk tangan dong.
buat single parent, single mom di seluruh Indonesia. Ustadz Dasat terima kasih atas petua-petuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu dan juga sahabat Dasat yang ada di sini terima kasih sudah hadir. Akhirul kalam, saya Bayu Oktara beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Kita ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya, tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV